Halo teman-teman, salam semesta. Kembali lagi bersama caster yang apak, hanya di podcast Daybug, tempat di mana kamu bisa belajar tentang teknologi, sains, serta tips dan trik menarik yang berhubungan dengan sains serta teknologi itu sendiri tentunya. Di kesempatan kali ini ditemani dengan hujan, caster ingin mengatakan di chapter 22 ini kita akan belajar tentang gelombang. Nah, sebenarnya bukan gelombangnya sih, tapi teknologi yang berhubungan dengan gelombang, dimana ini terjadi perubahan banyak pada teknologi-teknologi saat ini, yaitu sistem analog dan sistem digital. Tapi kita akan bahas ini, kali ini sih nggak akan panjang-panjang untuk series ini. Tapi tahukah teman-teman pada jenis analog atau digital itu sendiri? Nah, kalau teman-teman belum terlalu paham, maka tidak ada salahnya. Apalagi ini kan perkembangan teknologi yang ada nih, dimana analog itu pengertiannya adalah sebuah sinyal bentuk gelombang dengan cara kerja berkelanjutan, dimana sinyal analog membawa informasi data. Data itu nanti dengan mengubahnya menjadi karakteristik gelombang. Nah, itulah mengapa gelombang ada sangkut pautnya pada chapter 22 ini. Terus parameternya yang utama pada sebuah gelombang ini adalah frekuensi dan amplitudo. Kalau teman-teman tahu di studio-studio itu pasti istilah-istilah semacam ini sering banget keluar. Dimana ini dengan bentuk gelombang sinusnya, ini secara sainsnya gelombang sinus itu bervariabel amplitudo, frekuensi, dan fase. Untuk amplitudo sendiri itu merupakan tinggi atau rendahnya suatu gelombang. Jadi kalau teman-teman lihat di buku fisika, amplitudo pasti itu tinggi rendahnya sebuah gelombang, nantinya berkaitan dengan tinggi besarnya suara frekuensi itu nanti. Tegangan sebuah sinyal analog itu nanti berpengaruh dengan amplitudo itu sendiri. Terus kemudian ada frekuensi, yaitu frekuensi itu banyaknya jumlah gelombang. Kalau teman-teman lihat di beberapa video-video tentang gelombang-gelombang itu, semakin panjang sebuah gelombang, maka itu semakin lama juga durasi gelombang itu terjadi. Terus seperti itu. Terus fase itu apa? Besaran sudut sebuah sinyal waktu tertentu. Kalau ini sih misalnya mungkin sudut-sudut yang ada itu mungkin khusus teman-teman bisa cek aja. Namun cara kerjanya yang utama nih pada analog ini yaitu menyebarkan sinyal tentunya. Jadi sinyal apa? Tentunya gelombang radio. Dengan bantuan gelombang radio ini elektromagnetik dapat terus-menerus dijalankan. Nah, jika dilakukan terus-menerus maka akan disebut variabel. Jadi variabel itu jika terus-menerus bahwa gelombang itu terus berjalan. Hal utamanya dalam analog itu adalah sinyal elektromagnetik. Jadi dengan adanya sinyal elektromagnetik, kalau lancar berarti gelombang analog bisa dilakukan dengan benar. Namun jika tidak, pastinya analog itu tidak dapat berfungsi dengan baik. Terutama peralatan-peralatan zaman dulu yang masih zaman analog-analog. Contohnya yang belum menggunakan digital-digital itu yang masih jarum atau sejenisnya harus menghitung dengan manual, itu analog teman-teman. Nah, seperti sudah saya bilang, digital itu adalah upgradean dari analog. Tanpa disadari adanya digital itu kenaikan teknologi dari analog sendiri itu, makanya artinya. Jadi kesannya pada teknologi digital itu bentuknya lebih modern, pasti nggak usah dipungkiri lah. Teknologi lebih modern, terus intinya digital adalah sinyal yang datanya berbentuk pulsa dengan mengalami bisa dibilang itu perubahan secara tiba-tiba. Besaran perubahan 0 dan 1 seperti bilangan biner pada coding ini. Makanya salah satunya mungkin ada efek gelombang juga pada coding itu, mungkin ini juga. Transmisinya relatif jangkauannya bisa dibilang dekat, namun tidak terpengaruh dari derau yang ada gangguan. Kalau tadi kan analog itu kan dengan gelombang itu kan rawan dengan namanya gangguan-gangguan Contohnya aja kalau kita zaman dahulu kalau lihat di kartun-kartun, ketika seseorang mengirim sinyal itu kan bisa mungkin jangan ada gangguan dari yang lain. Itu salah satunya kenapa digital jauh lebih efisien dan jauh lebih dipilih, karena perkembangannya terus-menerus menghilangkan sisi-sisi yang jelek dari analog. Nah, pastinya sebuah teknologi itu kan dalam gelombang ini kan terus berkelanjutan dan berubah. Kenapa demikian? Efisiensi dalam gelombang itu penting, karena nggak mau dong ketika kita melakukan komunikasi, kita melakukan kegiatan yang menggunakan kirim-kirim data dengan sinyal, dan itu kan nggak mau lah adanya gangguan. Nah, misalnya kita mengirimkan sebuah pesan khusus namun tidak tersampaikan, kan juga sangat disayangkan gitu loh, hilang di dalam sinyal sendiri karena tidak sampai. Apalagi data-data penting pada zaman dahulu gitu loh, karena perubahan yang ada secara tiba-tiba, besaran perubahan yang ada itu semakin bagus dan transmisinya relatif jangkauannya itu memang lebih dekat daripada analog, tapi kualitasnya jauh lebih tinggi. Terus sinyal dengan dua perubahan ini disebut dengan bit. Kalau bit itu pada digital, kalau analog tadi dengan variabel.
Bedanya seperti itu. Dan bit ini menjadi satuan terkecil dalam mengukur sinyal tentunya tuh. Yang perlu teman-teman pahami. Dalam bentuk gambarnya ya, kalau teman-teman tahu, gelombang analog itu bentuknya seperti gunung. Seperti gunung, terus ya seperti gelombang laut itulah gambarnya. Nah, kalau digital bentuknya seperti teman-teman tahu kastil, bagian atas tembok benteng kastil. Nah, itu bentuknya seperti kotak dan lebih simetris bentuk-bentuknya. So, kalau pertanyaannya yang banyak didapati ketika anak-anak SMA mempertanyakan ini, terus lebih bagus yang mana? Sekarang perkembangannya bagaimana? Oke, jawabannya seperti ini. Digital lebih cepat ya, karena tadi sudah dibilang ya, dimana kecepatan transfer datanya jauh lebih cepat dan lebih aman dengan digital. Itulah mengapa sekarang sistem informasi yang ada di dunia saat ini lebih mengutamakan sistemnya menggunakan digital daripada analog. Nah, itu contohnya mengirimkan sinyal dan mengirimkan data dulu bagaimana? Kalau dulu kan kalau teman-teman tahu dengan analog itu menggunakan sistem telegram yang menggunakan sinyal Morse itu analog. Kalau sekarang kan dengan menggunakan aplikasi yang ada pada ponsel itu seperti itu, terus menggunakan email atau apapun itu, dan jangkauannya juga sebenarnya nggak kalah sih sebenarnya seperti itu, dan perkiraan pembangunan sistemnya jauh lebih baik digital. Itu yang membuat mengapa digital jauh lebih dipilih sekarang di perusahaan-perusahaan besar, dan ya perusahaan-perusahaan berkembang pun juga lebih memilih digital. Namun analog itu lebih sensitif dalam gelombang. Nah, segala macam hambatan tuh bisa terdeteksi. Ya, itulah mengapa dulu bisa dibilang kalau sebuah data nggak bisa tersampai dengan baik, itu biasanya orang-orang zaman dulu bisa mengetahui kok kenapa ini nggak bisa gitu, biasanya ketahuan. Nah, tapi karena itu juga biasanya banyak gangguan yang terjadi tanpa diinginkan. Dari era zaman dahulu hingga saat ini, yang namanya mengirim sebuah informasi pastinya harus sampai dengan baik dan bisa dipahami oleh si penerima. Karena pada awal penemuan telepon pun juga mengandalkan sinyal-sinyal seperti itu kan. Nah, inilah mengapa analog akhirnya bergeser gitu loh. Dengan adanya tipe digital ini diharapkan segala gangguan yang ada pada analog itu juga bisa terselesaikan dengan lebih cepat, lebih efisien, serta hemat biaya juga. Terus digital jauh lebih fleksibel. Ya, bisa dilihat dalam teknologi-teknologi digital dan teknologi-teknologi yang analog. Biasanya analog tuh ukurannya jauh lebih besar. Terus kalau untuk digital itu biasanya lebih kecil ukurannya. Terus lebih mudah dibawa kemana-mana. Itu yang membuat mengapa digital saat ini terus dikembangkan oleh banyak sekali perusahaan-perusahaan teknologi terkenal di dunia untuk teknologi dalam TV, ponsel, terus kamera pun juga, kartu yang ada juga ya, dan banyak sekali dimana dengan begitu nantinya ketika mengirim sebuah informasi atau apapun juga bisa di mana saja dan tidak terhalang oleh jarak dan waktu yang ada. Terus bisa dibilang juga peralatan-peralatan modern saat ini tuh mengutamakan efisiensi dengan adanya baterai, bisa dicas juga baterainya. Dan yang terakhir, digital mudah dalam penyimpanan. Penyimpanan di sini notabene adalah menyimpan sebuah data. Ya, bisa dilihat digital ya. Kalau teman-teman punya ponsel-ponsel modern saat ini memiliki betul kapasitas memori yang besar untuk menyimpan data, baik data berupa foto, berupa presentasi, berupa video lah, atau berupa apapun itu. Dengan adanya sistem digital ini bisa lebih cepat transfernya untuk informasinya untuk disimpan, terus ya bisa juga untuk dipanggil kembali jauh lebih mudah. Beda dengan analog yang dulu tuh ya bisa dibilang harus dicari dulu apapun, ini tinggal mencarinya justru prosesnya lebih cepat dengan adanya sistem digital sekarang. Terus rangkaiannya digital juga lebih sederhana, atau yang membuat costnya untuk teknologi digital sekarang jauh lebih murah daripada analog zaman dulu. Walaupun analog juga sebenarnya punya banyak kelebihan juga di eranya, karena pada dasarnya ini kan sebuah pengembangan, jadi jangan disalahartikan bahwa kalau nggak ada analog ya pasti digital dulu nggak akan ada. Karena analog itu kan sebuah teknologi berkembang, itu kan pasti ada ya suatu masalah yang harus diselesaikan dengan versi barunya. So, dengan begitu segala teknologi yang ada sekarang jauh lebih bisa digenggam dan bisa dilakukan di mana saja. Itu biasanya ada pertanyaan-pertanyaan seputar transfer data atau kebutuhan itu, dan itu sudah dijawab dengan segalanya. Jadi teman-teman pendengar saya harus tahu bahwasannya yang namanya gelombang itu kadang pun bisa terjadi permasalahan karena adanya suatu masalah pada penangkap sinyal atau apapun itu. Oke, thank you for listening. Jangan lupa jaga kesehatan terus dan sayangi orang di rumah ya teman-teman. Dan semoga apa yang teman-teman dengar dari podcast saya tentang teknologi
teknologi-teknologi yang ada ini bisa menambah wawasan teman-teman dan bisa menambah pengetahuan dalam memilih sebuah produk atau apapun itu dan membaca suatu keterangan yang ada. Dan selain itu, jika teman-teman butuh konsultasi dalam pemilihan gadget untuk kuliah atau untuk masuk SMA, silahkan hubungi saya di kontak pada sosial media saya, karena dengan begitu kita bisa mention atau kita bisa direct message dan saya memberikan rekomendasi terbaik untuk kebutuhan Anda sesuai dengan budget Anda, dan Anda tidak lagi mendapatkan keraguan dan penyesalan ketika membeli sebuah gadget, karena harga gadget saat ini kan memang cukup mahal dan mengikuti harga dolar. Oke, seperti itu teman-teman. Thank you for listening. See you in the next chapter. Dan mungkin next chapter kita akan membahas sebuah jaringan teknologi yang ada pada modern saat ini dan pada ponsel-ponsel saat ini juga. Ini sangat dibutuhkan juga. Oke, thank you.